Wah, makin menarik ini perbincangan dengan Mas Yasin. Makin kemana-mana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah beberapa lama ya, akhirnya edisi kedua Ngopi Ramah, Ngobrol Pintar Syarat Hikmah kembali mengudara bersama saya Eko Prasetyo dan Mas Andi Muhammad Yasin. Selamat pagi, Mas Yasin. Pagi. Gitu. Kayak pelatihan. Iya. Ada yang spesial, selain tentu saja tema yang akan diusung nanti ya. Tema kali ini adalah amanah. Nah, berkaitan dengan tema tersebut, saya menyampaikan amanah dari Kepala SMP Negeri 2 Umbulsari, Kabupaten Jember, kepada Mas Yasin untuk Dinikmati. Ya, dinikmati di program Ngopi Ramah edisi kedua ini. Apa Mas Yasin nih, Mas Yasin? Lu mau sampai yang diamanai. Ini ada amanah dari Kepala SMP Negeri 2. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nikmah. Bu Nikmah ya. Bu Nikmah, makasih ya. Saya terima ini. Saya serahkan ke Mas Yasin nih. Nah, ini amanah ini Mas Yasin. Mana? Boleh dibuka? Dibuka di sini. Jangan ragu-ragu. Ya, jangan lagi. Iya. Tapi biar dibuat Iya, betul, iya. ketika kita ngopi. Iya. Ya. Kalau isinya bom ya sama-sama ngerti lah nanti kan. Bismillah. Ini dia. Ini kayaknya Ya daster. Allah. Bukan. Apa ya? Anu, Cak, kipas angin. Kipas angin masa sekecil ini, Pak. Iki bubble wrap sing tebel. Iya. Bubble wrap-nya tebel. Terima kasih. Terima kasih bubble wrap-nya. Ini buat mainan anak-anak kami. Tek. Loh, bubble wrap mana, Cak? Mana? Coba tampilkan, Cak. Kelihatan di situ, Cak. Wah. Oh, bubble wrap lagi gitu, Cak. Wah. Terima kasih. Ini luar biasa. Terima kasih. Ya. Ternyata ini adalah Gini, lalu cedak gitu ya. rangkaian, Cak. Nah, begini. Nastar. Alhamdulillah. Nastar. Terima kasih Bu Nikmah. Ya, terima kasih Bu Nikmah. Semoga kebaikannya dibalas berlipat ganda oleh Allah. Amin. Amin. Oke, Cak. Langsung aja nih kita geber ini ya. Kita kan tahu ya, amanah itu sangat berkaitan dengan rasa tanggung jawab ya. Nah, menurut sampean, kalau dikaitkan dengan situasi di negara kita ini terutama ya, kan tentu ada saja kasus-kasus orang atau pejabat penyelenggara negara tidak bisa menjaga amanah. Misalnya kasus korupsi yang tinggi di tengah krisis ekonomi nasional dan ekonomi global terutama ya. Menurut sampean, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk mampu menjaga amanah pada diri sendiri dulu deh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Amanah itu sesuatu yang berat, dan tadi ketika mau dibahas di sini saya terus bilang kita juga belum bisa amanah. Betul, ya. Kadang kita juga masih terus belajar lah ya. Karena kita ya gimana pun amanah itu sesuatu yang berat. Tapi justru kalau dalam Islam kan memang ini menjadi sebuah fondasi awal. Kita tahu kenapa Rasulullah itu disebut sebagai Al-Amin, ya. Orang yang dipercaya. Karena beliau sangat-sangat dipercaya oleh kaumnya pada masa itu. Sehingga padahal Islam belum berkembang ya saat itu ya. Padahal Islam belum berkembang, tapi yang didahulukan ini akhlaknya dulu nih. Akhlaknya itu tunjukkan kepada umat masa itu bahwa orang ini bisa dipercaya. Makanya ketika ketika Isra Mi'raj ya. Ketika Isra Mi'raj seorang Abu Bakar bin Siddiq kemudian mengatakan seandainya Muhammad mengatakan yang lebih hebat daripada hanya sekedar dia malam ini berada di Baitul Maqdis, ya, malam ini dari Mekah kemudian perjalanan ke Baitul Maqdis, maka saat dia mengatakan yang lebih hebat daripada itu, maka saya adalah orang pertama yang mempercayainya. Ya. Luar biasa. Karena begitu sangat dipercayanya seorang Nabi Muhammad. Ya. Dan dia belum nabi saat itu kan ya. Dan belum yang waktu ini loh kaum Quraisy berselisih untuk menaruh ajaran. Iya, dan itu dimulai ketika dia
masih kecil sudah seamanah itu, Ya, ya, sudah seal-amin itu, ya. begitu ya. Kalau Abu Bakar tadi pada konteks Isra Mi'raj. Betul. Ya. Kalau Abu Bakar tadi dalam konteks Isra Mi'raj sudah nabi. Ya. Nah, tapi ini kan tidak dimulai dari sesuatu yang tiba-tiba ya. bahwa tiba-tiba Abu Bakar makan mungkin tidak, karena Abu Bakar tahu track recordnya. Ya. Abu Bakar tahu track record. Jadi track record itu penting sekali. Track record itu yang penting sekali. Nah, sehingga di sini kita perlu untuk memperhatikan bahwa jangan sia-siakan waktu ke depan, ya. Mulai dari sekarang sampai ke depan itu harus dijaga track record ini. Itu yang paling penting dulu. Nah, itu kan kalau kita bicara dari sudut spiritualitas ya, Cak. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian ya. Bagaimana sebenarnya kita mampu menanamkan sikap amanah, akhlak yang baik kepada anak-anak kita, Cak. Karena ini kan perlu dibangun sejak kecil. Betul. Ya kan? Ya, yang paling penting di dalam sebuah pendidikan terhadap anak itu adalah contoh, Cak. Mendidik anak itu berangkatnya dari contoh. Kalau kita mencontohkan sesuatu yang baik, maka anak akan bisa mencontoh sesuatu yang baik, kan begitu. Anak itu kan melihat lingkungannya, lingkungan sekitarnya bagaimana. Nah, ketika itu baik, maka dia akan mencontoh itu. Nah, berbeda ketika dia mendapati lingkungan yang buruk, ya. Maka dia akan melihat sesuatu yang, mengerjakan sesuatu yang mungkin buruk juga. Saya pernah begini, ditanya seorang teman, kenapa Pak Yasin menyekolahkan anaknya itu di sekolah-sekolah, jangan sebut merek. Iya, jangan sebut merek. Sekolah-sekolah yang bonafit. Bukan bonafit. Pendidikan akhlak. Ya. Berdasarkan pendidikan akhlak dan budi pekerti. Ya. Kenapa disekolahkan di sana? Saya bilang suatu kita ini tidak bisa mendampingi anak selamanya. Iya, betul. Ada masanya. Betul. Kita dulu. Jadi bisa jadi sampean duluan berangkat, betul. Aku belakangan, atau aku belakangan sampean berangkat duluan. Kan begitu. Nah, tapi jangan mendoakan. Bukan mendoakan. Jangan mendoakan. Ini kan contoh. Betul. Nah, tapi ketika kita tidak bisa mendampingi, kita harus meninggalkan sesuatu yang baik buat anak. Nah, meninggalkan sesuatu contoh yang baik, apa yang baik, pendidikan yang baik lah, intinya begitu. Nah, ketika teman saya bertanya begitu, saya bilang mungkin bisa jadi anak kita tergelincir suatu saat. Betul. Tergelincir, mungkin menyentuhkan kejahatan, melakukan keburukan dan sebagainya. Tapi dia akan ingat, ada masanya dia akan ingat, ayah saya, ibu saya, orang tua saya, lingkungan saya itu mengajarkan saya sesuatu yang baik. Ini yang akan diingat, memori ini akan, dan insya Allah dengan doa orang tua dan usaha yang dilakukan ini akan kembali lagi. Jadi anak kembali kepada posisi di jalan yang Shiratal Mustaqim. Kuncinya yang saya tangkap di sini adalah orang tua mampu menjadi contoh yang baik. Betul. Uswatun hasanah. Nah, gantian, Kak. Gantian makannya maksudnya. Benar. Di Pak Yasin itu tidak ada cemilan. Rasanya enak. Kalau ini pas melimpah, kita pernah ya. Pinjam buku saya ingat. Pinjam buku itu cuma kopi. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ini produksi ulang, Cak. Ini kemarin libur 3 hari, anak-anak. Ayo masih ada gula itu ya. Payasin itu. Di rumahnya. Enak. Baik. Sekarang saya bertanya, Cak. Kalau tadi sampean bertanya tentang berangkat dari ke pemikiran bahwa di negara kita kondisinya seperti itu. Ya, bahkan hakim pun akhir-akhir ini sedang disorot ya. Betul. Hakim, institusi kepolisian, kejaksaan. Menurut sampean solusi yang paling tepat apa untuk negara ini bisa kembali kepada itu? Kita tahu justru negara-negara seperti Cina itu justru kencang banget.
pedang. Sebenarnya secara Negara-negara nggak langsung seperti udah Korea terjawab. itu perdana menterinya bahkan harus mundur, gitu kan? Gimana ya? Secara nggak langsung sudah terjawab sih. Hukum harus ditegakkan. Nah, di negara kita, mohon maaf ya, sorry to say, bahwa mantan napi korupsi, mantan napi koruptor itu masih Ya. masih bisa menempati pos-pos penting di pemerintahan kita, di DPR, di DPD. Mereka itu punya kasus-kasus yang beragam ya, berkaitan dengan korupsi dan suap. Nah, jadi andai kata pemimpin kita bersedia tegas dan tidak ada politik dagang sapi. Misalnya, politik itu kan identik dengan tawar-menawar kan, Cak. Karena ada kepentingan politis di sana kan. Tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi di dunia politik. Dan kita sudah tahu itu. Yang paling penting tegakkan hukum. Di Korea Utara, Anda melakukan kesalahan yang remeh-temeh, Anda bisa dirudal sama Kim Jong Un di lapangan itu. Ya, bisa nyawa taruhannya. Nah, tapi kan kita tidak bicara pemimpin kita harus otoriter. Meskipun presiden kita ini berlatar belakang militer ya, tidak harus otoriter. Namun tegakkan hukum setegas-tegasnya. Ya, kalau sudah kepada siapapun tidak pandang bulu. Ya. Nah, soal amanah kita juga bicara kejujuran ya. Ya. Contohnya saja, misalnya ada pejabat negara yang pendidikan doktoralnya bermasalah, ya kan? Kemudian ada pro kontra soal ijazah, ya. Karena kita tidak jujur pada diri sendiri. Ya. Maka saya tanyakan ke sampean tadi, harus kita tanamkan sejak dini. Di Jepang, kedisiplinan itu terbangun sejak masih TK. Ditanamkan betul-betul. Menghormati guru, menghormati orang tua. Etos kerja tinggi itu ditanamkan sejak masih TK. Nah, kuncinya sekali lagi, kita mampu menjadi contoh. Sudah. Jadi, pemimpin negara ini, antara ucapan dan perbuatan harus selaras. Jangan sampai omon-omon toh. Omon-omon. Ini topik yang sebenarnya sangat menarik, Cak. Tapi saya berusaha menghindari topik ini sebenarnya. Karena ya sekali lagi kan kita meskipun belum tentu dikatakan sebagai sosok yang amanah, paling tidak kita berusaha menjadi orang yang memegang tanggung jawab. Betul ya? Gitu ya. Nah, menurut sampean nih, Cak, soal tanggung jawab. Tanggung jawab kita itu kan besar. Ya sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik, ya sebagai tokoh masyarakat. Sampean kan tokoh masyarakat nih, ketua RT ini kan? Sudah enggak. Sudah tidak menjabat. Paling tidak sampean pernah diamanai sebagai pengurus RT sama dengan saya ya. Mengurusi begitu banyak orang kan nggak mudah. Tetapi, Cak, yang patut kita ingat di negara kita, menjadi pemimpin itu justru menjadi pemimpin, menjadi pejabat itu justru dicari dan dikejar. Padahal tanggung jawab itu nggak mudah yang ada di pundak mereka. Konsekuensinya akhirat. Nah, sama bisa jelaskan dari hal ini nih. Konsekuensinya di akhirat itu loh. Cak, kenapa sih, Cak? Ya kan? Ini biar didengar oleh para pejabat kita nih. Konsekuensi tidak amanah itu kan kalau kenapa Rasulullah itu mencontohkan itu, kenapa Rasulullah kemudian menanamkan itu, karena ini sesuatu yang penting ya. Jadi bukan hanya konsekuensinya fid dunya wal akhirah ya, di dunia dan akhirat kalau amanah ini ya. Bahkan masalah amanah ini ya, dulu ada ayat itu begini, di surat Al-Ahzab itu, dulu dalam penciptaan langit dan bumi itu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan Al-Qur'an itu kan.
Ya. Nah, atau apa ya? Amanah itu ingin diberikan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semua itu enggan. Semua itu enggan untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian karena apa? Mereka itu menolak, gunung menolak, langit menolak ya. Karena mereka takut mereka akan khianat gitu loh. Ada kesadaran. Tapi justru yang berani itu adalah manusia. Ya, jadi kata Allah, innahu kana zoluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zoluman jalan zalim dan bodoh. Makanya lagunya ada band itu kan manusia bodoh. Relevan kayaknya ya. Relevan. Cak. Nah, kalau jadi, bicara zolim itu tadi yang khianat, ini kan nggak jauh dari ciri-ciri manusia munafik ya. Ya. Manusia munafik kan manusia diberi amanah itu dia khianat. Ya. Salah satu cirinya kan begitu ya. Jadi apabila bicara dia berdusta. Bicara dia berdusta. Nah, tapi ya itu ciri-cirinya, Cak. Dan kita bisa mencari ciri-ciri itu dengan gampang di saat sekarang ini. Ya. Di saat-saat sekarang ini gampang sekali mencari manusia-manusia munafik. Kalau di zaman Rasul itu ada manusia munafik namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu dia mengaku sebagai seorang Muslim, tapi ketika diajak berperang nggak mau. Dia menusuk dari belakang. Tapi ketika pulang dengan kekalahan dari perang Uhud itu dia justru wah kan gue bilang juga apa kan begitu ya. Orang begini kan begitu. Nah, maksud saya konsekuensinya di akhir jelas lah. Orang nggak amanah itu bisa kita cari ya, bisa banyak sekali konsekuensinya. Tapi begini, konsekuensi dunia juga berat. Apa loh? Contoh? Ya kepercayaan orang. Benar, trust. Tuh. Itu nggak kadang-kadang begini, kita sudah membangun kepercayaan itu nggak gampang. Betul. Perusahaan untuk bisa menjadi sebuah perusahaan yang terpercaya itu kan betul-betul dari nol dia berusaha membangun kepercayaan. Kenapa ada iklan? Kenapa kemudian beberapa merek air minum itu kemudian mengatakan bahwa ini produk asli Indonesia, kan begitu ya? Karena apa? Karena takut dibilang bahwa dia milik Israel. Dia ingin membangun kepercayaan. Betul. Dia ingin membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan itu sesuatu yang penting. Ini konsekuensi dunia. Supaya barangmu laku dia bisa ini. Ngomong-ngomong begitu, Cak. Saya kemarin tuh lihat serangan Israel pakai drone, Cak. Di Gaza. Ditangkap drone-nya berhasil ditangkap beberapa, ditunjukkan. Mereknya ini. Jangan salah. Mereknya ini. Merek drone-nya ini, Cak. Ya. Jangan salah, Cak. Ini tuh made in China. Barang-barang made in China itu menguasai global. Itu yang membuat Amerika Serikat melalui Donald Trump itu sangat ketakutan. Lihat pajak impornya China itu sampai dinaikkan hingga 200% ya. Tapi teknologi mana? Teknologi China. Nggak mungkin. Enggak, ini made in China. Made in-nya mungkin. Enggak, memang dari China, teknologi China. Tapi dia dipakai secara global. Maksudnya barang mahal ini ya. Oke, back to topic. Wah, makin menarik ini perbincangan dengan Mas Yasin. Makin kemana-mana. Iya, karena memang ketika dua lelaki yang sudah lama tak bertemu itu begitu bertemu berjumpa ya langsung ngobrol ngalor ngidul nggak karu-karuan. Ini harus diarahkan ya. Tapi ada satu hal nih yang Mas Yasin terlupa. Dari tadi saya belum lihat beliau mencicipi ini. Sudah. Ayo tampilkan, Cak. Tadi kan saya udah tampilkan di kamera, Cak. Sudah aku tampilkan di kamera. Aku udah bilang apa enak tadi. Iya. Sudah aku bilang enak tadi sini. Nah, sama bisa nih di awal dan di akhir ini. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ini. Sudah aku bilang enak. Buatan sendiri katanya, Cak. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallah. Amin. Untung saya datangnya hari Selasa. Kalau datangnya kemarin, ya saya habisin juga siang-siang. Wah, nggak puasa kok. Cocok. Nah, ini jadi
kita tadi sudah mengambil benang merahnya, menjadi contoh dan jangan sampai kita kehilangan kepercayaan. Karena sekali kita kehilangan kepercayaan, maka kita seolah bisa kehilangan segala-galanya. Menurut saya loh, Cak, ya. Apalagi kalau kita misalnya dalam konteks pemimpin ya. Pemimpin itu kan punya tanggung jawab yang besar. Ya. Nah, simpulannya, Cak, dari topik kita kali ini ya, amanah. Oke. Kesimpulannya, satu, ini harus bisa dibangun sejak dini nih. Ya, betul. Menjaga amanah itu penting. Oke. Dan menjadi orang yang amanah itu penting. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa dilaksanakan? Satu, tadi memberikan contoh kepada menjadi orang yang amanah itu sendiri, kemudian berusaha menjadi orang yang amanah. Kemudian mencontohkan itu, kemudian Cak, satu bagian yang paling penting dari menjaga amanah itu adalah menjaga kerahasiaan, menjaga kejujuran. Ya. Kalau dipercaya, tolong jangan disebarkan ya. Makanya ini penting ya buat yang ember-ember itu ya. Kalau ini kan amanahnya, tolong nanti diperlihatkan. Sudah diperlihatkan. Tolong dimakan, sudah. Dimakan. Tolong dijaga utuh. Nah, itu yang kami gagal. Nggak bisa. Remuk ini tadi. Remuk. Iya. Remuk. Insya Allah. Ya. Dan yang paling penting dalam amanah itu adalah yang sama sebutkan tadi, 3 ciri-ciri orang munafik itu ya. Salah satunya adalah apabila diamanati dia berkhianat. Diamanahi dia berkhianat. Yang lainnya apabila disuruh menjaga rahasia, dia menyebarkan. Dia kemudian yang dia berdusta. Berbicara dia berdusta. Nah, ini kan kita menghindar dari hal-hal yang betul. Ya, kalau kembali kita kepada uswatun hasanah kita ya Rasulullah SAW, nah, kita akan berusaha untuk menjadi orang yang menjaga amanah. Ya. Kalau misalnya diamanahi bikin tugu IKN, tugu peringatan IKN, ya jangan sampai tulisan Loren Ipsun yang viral itu tercantum saya wis dikemas itu. Nah, itu contoh paling nggak amanah menurut saya. Ya brek. Bukan enggak, itu kelalaian. Itu bahasa halus sebenarnya. Bahasa halus. Lah kok bisa tidak ada quality controlnya, mustahil itu kan. Nah, oke lah, itu agak sensitif ya. Jadi sekali lagi terima kasih pada teman-teman dan pemirsa sekalian. Kami akan terus menghadirkan obrolan-obrolan santai dengan topik-topik syarat hikmah melalui Ngopi Rama. Bentar. Sebelum ditutup, sampai sadar nggak? Ini melihat, bedakan sama ini. Yang toplesnya sudah hampir separuh. Cak. Makanya tadi aku tuh nggak berani menyentuh, Cak. Soalnya aku memantau. Loh, iki kok koyok gurung di satu. Saking itunya ya. Ini lupa nggak dilap, ini kotor. Wah. Makanya tadi saya pantau loh, kok itu masih isolasi gitu. Berarti mungkin Pak Yasin nggak berkenan ini untuk dieksekusi. Bukan, ini nanti ada episode sendiri. Episode khusus membuka. Ini ya. Biasanya ini kan kalau tamu disuruh buka, biasanya akan kesulitan. Mantap. Dan ada tutorialnya itu kan. Kan nggak mudah loh Cak sebenarnya itu. Iya. Kayak biskuit, wafer apa itu. Kaleng ada isolasi. Oke. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak di Ngopi Ramah, ngobrol pintar syarat hikmah. Nantikan kami di edisi berikutnya. Dan kalau Anda punya tema yang harus dibahas, silakan nanti bisa komen ya, bisa komen tayangan ini ya. Biar nanti kita cari narsumnya. Iya, cari narsum yang tepat lah. Tepat. Jangan hanya cuma kita berdua ya, Cak ya. Betul. Ya. Kadang-kadang kita perlu mencari orang yang kompeten di topik-topik tertentu. Sangat perlu. Matur nuwun sekali lagi, salam literasi untuk semua. Terima kasih untuk Mas Yasin. Saya Eko Prasetyo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.